Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai integrasi numerik. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Konita Sofia Wardani dengan NIM 202235008 dan ada saya sendiri Yulia Karistianti dengan NIM 202235006. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Konita Sofia Wardani. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Di sini saya akan menerangkan tentang terapan integral dalam bidang sains dan rekayasa. Dalam bidang fisika, integral digunakan untuk menghitung persamaan kecepatan. Misalkan, kecepatan sebuah partikel merupakan fungsi waktu menerus yang diketahui terhadap waktu atau disimbolkan dengan VT. Jarak total yang ditempuh oleh partikel ini selama waktu atau T. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang teknik elektro atau kelistrikan telah diketahui bahwa harga rata-rata suatu arus listrik yang berosilasi sepanjang satu periode boleh nol. Di samping pernyataan bahwa hasil neto adalah nol, arus menerus mampu menimbulkan kerja dan menimbulkan panas. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dalam bentuk tabel adalah pengukuran flux panas matahari. Berikut beberapa contoh terapan integral dalam bidang sains dan rekayasa. Umumnya, fungsi yang diintegralkan bentuknya rumit, sehingga sukar diselesaikan secara analitik. Karena itu, perhitungan integral secara numerik lebih banyak dipraktekkan oleh para insinyur. Persoalan integral numerik. Persoalan integral numerik ialah menghitung secara numerik integral tentu. Dalam hal ini ada A dan B, batas-batas integrasi. F adalah fungsi yang dapat diberikan secara eksplisit dalam bentuk persamaan ataupun secara empirik, dalam bentuk tabel nilai. Terdapat tiga pendekatan dalam menurunkan rumus integrasi numerik. Yang pertama, yaitu berdasarkan tafsiran geometri integral tentu, daerah integrasi dibagi atas sejumlah bias atau strip yang berbentuk segi empat. Luas daerah integrasi dihampiri dengan luas seluruh bias. Rumus dalam bab ini digolongkan ke dalam metode bias. Kemudian yang kedua ada berdasarkan polinom interpolasi. Di sini fungsi integran atau fx dihampiri dengan polinom interpolasi atau pnx. Selanjutnya, integrasi dilakukan terhadap PNX karena polinom lebih mudah diintegralkan ketimbang mengintegralkan atau fx-nya. Rumus integral numerik yang diturunkan dengan pendekatan ini digolongkan ke dalam metode Newton-Cotes, yaitu metode yang umum untuk menurunkan rumus integrasi numerik. Kemudian yang ketiga, sama sekali tidak menggunakan titik-titik diskrit, sebagaimana pada kedua pendekatan di atas. Nilai integral diperoleh dengan mengevaluasi nilai fungsi pada sejumlah titik tertentu di dalam selang, yaitu negatif 1,1, dengan mengalihkannya dengan suatu konstanta, kemudian menjumlahkan keseluruhan perhitungan. Di sini ada metode bias. Metode bias adalah daerah integrasi dibagi atas sejumlah bias atau strip yang berbentuk segi empat. Luas daerah integrasi dihampiri dengan luas seluruh bias. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode bias adalah satu, kaidah segi empat atau rectangle rule. Yang kedua, ada kaidah trapesium, yaitu trapezial rule. Yang ketiga ada kaidah titik tengah atau midpoint rule. Dua kaidah pertama pada hakikatnya sama, hanya cara penurunannya rumus yang berbeda. Sedangkan kaidah yang ketiga, kaidah titik tengah, merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik. Kemudian akan dilanjut dengan Mbak Julia. Silakan. Ya, baik selanjutnya ada metode Newton-Cotes, yaitu metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Polinom interpolasi menjadi dasar metode Newton-Cotes. Gagasannya adalah menghampiri fungsi fx dengan polinom interpolasi Pnx.
yaitu dengan rumus integral batas AB fx dx sama dengan integral batas AB Pn x dx. Dari beberapa kaidah integrasi numerik yang diturunkan dari metode tersebut, 3 di antaranya yang terkenal adalah yang pertama, kaidah trapesium atau trapezoidal rule. Yang kedua, ada kaidah Simpson 1/3 atau Simpson 1/3 rule. Yang ketiga, ada kaidah Simpson 3/8 atau Simpson 3/8 rule. Sebagai catatan, kaidah trapesium sudah kita turunkan dengan metode Piast. Metode Newton-Cotes memberikan pendekatan lain, yaitu penurunan kaidah trapesium. Selanjutnya ada singularitas. Di sini kita akan kesulitan melakukan penghitungan integrasi numerik apabila fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan T. Dalam hal ini, A kurang dari T kurang dari B, misalnya dalam menghitung integrasi dengan rumus integral batas 0 sampai 1 cos X per akar X dx, fungsi fx sama dengan cos X per X jelas tidak terdefinisi di X sama dengan 0, ujung bawah selang. Begitu juga apabila perhitungan integrasi integral batas 0,5 sampai 2, 1 per X min 1 dx. Menggunakan H sama dengan 0,1, titik diskrit di X sama dengan 1 tidak dapat dihitung sebab fungsi fx sama dengan 1 per X min 1. Tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Fungsi yang tidak terdefinisi di X sama dengan T untuk A anggota T anggota B dinamakan fungsi singular. Selanjutnya ada penggunaan ekstrapolasi untuk integrasi. Misalkan I atau H adalah perkiraan nilai integrasi dengan jarak antara titik data adalah H atau H kurang dari 1 dari persamaan galet kaidah integrasi atau trapesium, Simpson 1/3, dan lain-lain yang dinyatakan dalam notasi orde E sama dengan 0 HP, dapat dilihat bahwa galet E semakin kecil bila digunakan H yang semakin kecil. Nilai sejati integrasi adalah bila H sama dengan 0. Tetapi pemilihan H sama dengan 0 tidak mungkin kita lakukan di dalam rumus integrasi numerik sebab ia akan membuat nilai integrasi sama dengan 0. Yang dapat kita peroleh adalah perkiraan nilai integrasi yang lebih baik dengan melakukan ekstrapolasi ke H sama dengan 0. Ada dua cara, yakni yang pertama ada ekstrapolasi Richardson, yaitu bila ekstrapolasi Richardson diterapkan secara terus-menerus, akan diperoleh nilai integrasi yang semakin baik, atau galetnya semakin kecil. Yang kedua ada ekstrapolasi Aitken. Perbedaan antara kedua metode ekstrapolasi muncul bergantung kepada apakah kita mengetahui nilai X atau tidak. Berikut presentasi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.